Ilmu waris ini adalah ilmu yang membahas 3 unsur penting, yaitu kita mengetahui dengan ilmu waris ini siapa saja si ahli waris. Lalu kalau sudah kita tahu siapa ahli waris, berarti kita juga harus tahu siapa saja yang bukan ahli waris. Nah, setelah diketahui keduanya, barulah kita mengetahui berapa sih porsi dari masing-masing ahli waris. 3 tujuan ini tidak mungkin tercapai kalau paradigma kita sebagai seorang muslim beda-beda. Karena banyak di antara kita menganggap warisan itu ya sudah ya kita jalankan selama ini, ya sudah, ya bagi rata lah, ya sesuai dengan adat istiadat, ya rumah itu ya di mana-mana untuk anak yang terakhir misalkan, untuk anak yang bungsu misalkan, ya sebagaimana lazimnya adat itu dijalankan. Sehingga paradigma ini yang perlu dibenarkan di awal pertemuan ini. Ketahuilah bahwasanya Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu ini. Nabi SAW bersabda, "Ta'allamul fara'id wa'allimuhan nas." Ini ada perintah khusus dari Nabi SAW, belajarlah kalian ilmu fara'id, yaitu ilmu waris. Bukan cukup dipelajari saja, tapi ajarkan juga kepada yang lainnya. Fa inni mar'un maqbud, karena aku nanti pasti akan meninggal, aku pasti akan dicabut nyawaku. Wa inna hadzal ilm sayuqbal wa tadhharul fitan, dan ilmu ini nanti yang akan pertama dicabut. Nanti kita akan bahas di hadis berikutnya. Ini ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga nanti muncul fitnah-fitnah. Muncul fitnah ini bukan fitnah yang seperti kita pahami, tapi muncul ujian-ujian di situ, muncul malapetaka, muncul kejadian-kejadian. Hatta yakhtalifa rajulan, kata Nabi, yang nanti ada 2 orang. Kalau 2 orang bisa berselisih dalam waris, berarti dia itu bukan orang lain, bukan pihak pertama dan pihak kedua. Dan ini keduanya adalah saudara pasti, keduanya adalah ahli waris. Hatta yakhtalifa rajulan al-fariidata fala yazidani man yafsid bainahuma. Nanti mereka akan berselisih 2 orang ini, kedua ahli waris ini, kedua saudara kandung ini mungkin, ya, atau mungkin antara anak dan ibunya mungkin akan berselisih di perihal warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tapi nggak ada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka berdua. Akhirnya bingung, mau nyari solusi nggak dapat, ilmu sudah dicabut. Nabi SAW, dan ini hadis riwayat Nasa'i. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum." Belajarlah kalian ilmu fara'id, ilmu waris, karena ini termasuk bagian dari agama kalian. Wa innaha nisful ilm, karena fara'id ini setengahnya ilmu. Maksudnya di sini bukan kalau ilmu waris ini ditimbang dengan ilmu lain, ilmu waris ini beratnya setengah gitu ya, bukan begitu. Maksudnya yang ditafsirkan oleh para ulama adalah setengah ilmu itu adalah setengah yang hanya bisa dilakukan setelah meninggal. Karena apa yang kita pelajari selama ini, ilmu muamalah, ilmu nikah, nafkah, sholat, haji dan lain-lain, puasa, itu ilmu saat hidup. Itu hanya bisa dilakukan saat hidup. Sedangkan ilmu waris, ada wasiat di dalamnya dan lain-lain, itu ilmu setelah meninggal. Ya. Dan ini yang dimaksud setengah menurut penafsiran para ulama ahli hadis. Wa innahu awwalu ma yunza min ummati, dan ini ilmu ini kata Nabi SAW adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sedikit sekali orang yang mau mengamalkannya. Kenapa? Karena memang tidak digaungkan oleh para asatidz dan kibar. Memang mungkin ini luput atau mungkin ini hal yang terlewat gitu ya. Dan ini menjadi pintu masuknya orang-orang liberal ya, untuk merubah isi-isi ayat Al-Quran. Karena ini jangan disentuh oleh para asatidz dan kibar. Karena kalau ayat-ayat Quran sudah bisa dirubah di ilmu waris, ya sudah, nanti umat muslim akan meragukan Al-Quran itu dengan sendirinya. Mereka masuk dari jalur waris ini yang jarang disentuh dan jarang dikontrol oleh para asatidz. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Allah itu kalau nyabut ilmu, dia nggak nyabut begitu saja, hilang begitu, tiba-tiba hilang dari muka bumi, enggak. Lakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, kata Nabi SAW. Tapi ilmu itu akan dicabut dengan cara orang-orang yang kompeten di dalamnya, orang-orang yang punya ilmu di bidang tersebut, itu dibuat mati sama Allah. Hatta idza lam yarfa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fadallu wa adallu. Sehingga nanti kalau udah nggak ada lagi tersisa orang yang ahli dalam rumpun ilmu tertentu,
yang Allah cabut tadi, ya, ilmunya dari dunia ini, maka nanti manusia akan bertanya ke orang-orang yang tidak kompeten. Yang ketika ditanya, mereka akan menyesatkan dirinya sendiri, sudah sesat, dia nggak tahu ilmu di rumpun ilmu tersebut. Juga menyesatkan orang yang bertanya tadi. Dan ini sudah hampir terjadi di Kota Malang. Seorang profesor di salah satu universitas Islam negeri di Kota Malang, dia meneliti akan pemahaman hakim terhadap ilmu waris. Dia khusus di bidang penelitiannya, dia difokuskan di warisan antara anak laki dan anak perempuan. Nah, dia teliti 10 hakim untuk pengadilan agama di Kota Malang. Dari 10 hakim, kata beliau ini, 7 itu sudah tidak membagi 2:1 sebagaimana Allah bagi dalam Quran. Artinya 7 dari 10 hakim itu baginya di mana? Bagi rata. Hanya 3 saja dari 10 hakim yang masih mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan ini sudah hampir terjadi. Nah, berikutnya, kira-kira kalau kita paham ilmu waris ini, wajib nggak sih sampai fardu kifayah, atau hanya sampai fardu ain nggak sih, atau hanya fardu kifayah saja? Jawabannya, cukuplah ketika Allah turun tangan ikut campur dalam masalah warisan, menunjukkan betapa genting dan pentingnya masalah warisan. Saya ajak para jamaah semua berpikir, Sholat itu kita sepakat. Orang yang meninggalkan sholat ini, kita bukan bicara sholat di masjid jamaah, ya, itu jauh dari pembahasan kita. Ini yang benar-benar orang ninggalin sholat. 2 kali sholat menurut kata ulama, 2 kali sholat berturut-turut, ini resikonya dia dikeluarkan dari Islam, bahaya. Dia harus syahadat lagi. Karena al-ahdu alladzi bainana wa bain ahlil kitab as-shalah. Batas perjanjian antara kita dan ahlul kitab samawi itu, Yahudi dan Nasrani, itu sholat. Artinya kalau orang ninggalin sholat, maka dia nggak dianggap muslim lagi. Para ulama di sini berselisih nih. Ini 1 sholat saja ditinggalin atau 2 sholat? Ya, jangan 1, 2, karena bisa jadi dia menganggap bolehnya jamaah di setiap sholat. Maka bisa jadi dia pengen sholat duhurnya di waktu asar, bisa jadi kan. Maka meninggalkan 2 kali sholat berturut-turut bahaya untuk status keislamannya. Dan kita tahu sholat itu imaduddin. Kalau sholatnya benar, semuanya juga kita urusan jadi benar. Tapi ada nggak ayat yang menjelaskan tata cara sholat tuh begini loh? Ada iftitah, ya rukunya al-fatihah, nanti ada ruku, ada sujud, nggak ada. 1 ayat pun nggak ada. Satu-satunya ayat yang membahas tentang sholat itu tata cara sholat khauf, saat perang saja. Nanti shaf pertama ruku, shaf kedua jangan ruku begitu. Ya, nanti shaf pertama misahin diri dari imam, sholat sendiri, shaf kedua nanti bareng imam. Atau kalau perang itu kan tadi masih hadap-hadapan ya. Kalau sudah berkecamuk, farijalu waruhban gitu. Maka sholatlah kalian dalam kondisi jalan lagi perang atau dalam kendaraan di atas kuda dan lain-lain. Hanya itu saja. Tapi ada nggak yang bahas sholat ini waktunya subuh itu dari sekian sampai sekian? Nggak ada. Itu adanya semua di hadis. Ini umur yang perkara yang penting sekali, yang mana perintahnya langsung turun saat Isra Mi'raj. Kita tahu semuanya, saat Nabi dipanggil ke langit perintahnya langsung turun. Tapi tata caranya Allah nggak ikut campur, diwakilkan saja ke malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril datang 2 kali, 1 kali di awal waktu dan 1 kali di akhir waktu. Terus ma bainahuma shalah, kata Jibril. Di antara kedua waktu inilah sholat. Jadi kalau sholat subuh di waktunya ini dan ini, duhur ini dan ini, dan begitu seterusnya. Tapi kita nggak dapat penjelasannya kecuali dari hadis, diwakilkan ke malaikat Jibril. Contoh lain misalkan zakat. Zakat hitungan sama kayak waris. Nggak sulit bagi Allah membuat lantunan-lantunan ayat yang berisi hukum-hukum zakat itu. Ada kalau 40 kambing, ya 1 kambing zakatnya. Nggak sulit bagi Allah membuat syair-syair seperti itu, gampang sekali. Tapi nggak ada. Yang ada hanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kita ngasihnya ke siapa? Tapi tahu dari mana zakat kambing itu sekian? Zakat quote itu kayak gandum, kayak syair, makan ternak dulu ya. Kurma atau kismis itu zakatnya sekian, nggak ada. Zakat uang itu 20 dirham, itu zakatnya 40 dirham, 1 dirham, itu nggak ada di Quran, adanya di hadis, diwakilkan ke Nabi. Puasa, ya cukup lengkap puasa. Haji juga
tata caranya saja ya, urutan-urutan yang dijelaskan di Quran, tapi tidak sedetail masalah warisan. Coba kalau misalkan Bapak Ibu lihat di Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, juga ayat 176, detail sekali Allah ikut campurnya. Untuk anak, yusikumullah fi auladikum, untuk anak kalian yang laki dan perempuan 2:1. Kalau perempuannya 1 dapat setengah, kalau perempuannya 2 atau lebih dapat 2/3. Detail sekali, naik ke atas. Kalau ada ayah sekian, kalau ada ibu sekian, kalau ada ayah dan ibu sekian, kalau nanti ada saudara, nggak ada ayah tapi ada ibu dapat sekian. Detail, rinci sekali, rinci dari semua sisi, dari semua kacamata. Pewaris tadi ya, selaku mayit dia di situ, selaku jenazah yang akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, rinci dari kacamatanya dia ke arah atas, ke arah bawah, ke arah samping. Saudaranya kalau saudara seibu gimana, kalau saudara kandung gimana, rinci sekali. Yang benar-benar Allah di sini ada campur tangan, nggak pengen yang lain. Buktinya apa? Buktinya di ayat 13 dan 14-nya Allah berfirman, tilka hududullah. Setelah menyebut rincian tentang waris semuanya, Allah sebut situ tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah perihal warisan. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa dzalika al-fawzul 'adzim. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, nanti kalian akan dimasukkan ke surganya yang mengalir di bawahnya sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Kita tahu warisan ini masalahnya bukan untuk Allah. Allah nggak butuh harta. Masalahnya untuk kita lagi. Harta itu akan dikembalikan ke kita, tapi sesuai dengan cara yang Allah pengen nih. Makanya ketika kita membagi warisan dengan cara yang Allah kehendaki, dibalas surga. Masalahnya untuk kita, hartanya untuk kita lagi. Kita yang mendapatkan semua timbal balik yang positif dari melaksanakan perintah Allah itu, tapi kita dijanjikan balasan. Padahal Allah nggak butuh. Ini kan maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillah, ayat 14 nih, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Tapi kalau kalian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, juga melanggar batasan-batasan Allah. Memang ini berlaku umum, bukan hanya mewaris, tapi karena konteksnya di sini adalah sehabis 2 ayat warisan pas, maka kalau kita bawa ke 2 ayat sebelumnya atau 3 ayat sebelumnya, ini bahas tentang waris semuanya, ayat 11-12. Wa yata'adda hududahu, malah melanggar batasan-batasan yang Allah tentukan dalam masalah warisan, yudkhilhu nar khalidan fiha, dan justru malah Allah masukkan ke neraka. Ya, kita sebagai yang Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini semua yang meninggal dan tidak disebutkan Allah Azza wa Jalla dia pasti masuk surga. Tapi nggak ada jaminan kita nggak mampir ke neraka. Nggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi saya atau Anda waliyadzubillah bisa dimampirkan dulu ke neraka, dan ini salah satu penyebab kita dimampirkan dulu ke neraka, yaitu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, serta melanggar perintah Allah di batasan-batasan ilmu waris yang telah, atau bagian-bagian waris yang telah Allah tentukan tadi. Nah, berarti mempelajari ilmu waris ini hukumnya fardu kifayah atau fardu ain jemaah? Kalau mempelajarinya sama seperti ilmu agama lainnya, fardu kifayah. Nggak harus semuanya kita belajar. Kalau ada satu desa ini yang belajar satu ya cukup, nanti yang lainnya bertanya. Menjalankan hukum warisnya wajib fardu ain. Kenapa? Karena tadi ada hukuman dan reward tadi. Ada wa'd wal wa'id. Ada reward kalau melaksanakan perintah itu. Ada ancaman kalau nggak dilaksanakan. Berarti ini fardu ain. Kita harus melaksanakannya sebagaimana Allah kehendaki. Tapi belajarnya nggak wajib. Nggak wajib. Hanya fardu kifayah saja. Nah, ini paradigma pertama yang perlu kita sepakati, bahwasanya ketika Allah ikut campur di situ, berarti ada sesuatu yang Allah kehendaki. Saya nggak bisa mengatakan atau menjawab ketika ada pertanyaan, kira-kira hikmahnya apa? Kira-kira hikmahnya apa? Karena kalau saya menjawab hikmahnya apa, maka itu murni dari pemikiran manusia saja. Ya, hikmahnya bisa jadi biar tidak ada sengketa, bisa jadi biar tidak ada saudara itu saling putus silaturahim. Ya, tapi kan itu hikmah saja yang kita kira-kira, kita duga-duga. Karena kalau nanti orang itu berpatokan dengan hikmah, orang yang bertanya, ini saya bagi waris tidak sesuai dengan syariat Allah, nggak ada sengketa itu, nggak ada putus silaturahim. Ya, sulit kalau kita menjawab tidak dilandasi dengan iman dan paradigma yang sama. Makanya
perintah ini perintah Allah. Hikmahnya apa? Allah yang tahu atas hikmahnya atas semua ini. Tapi kalau Anda menanyakan menurut hukuman perkiraan manusia, kira-kira Allah membuat aturan-aturan ini kira-kira untuk hal-hal yang berikut yang bisa kita cerna dengan akal sehat. Tapi intinya Allah yang memerintahkan, Allah yang pengen begitu. Paradigma kedua yang perlu kita sepakati adalah harta yang ada di rekening, ada yang di dompet bapak ibu, ada yang berupa aset, itu sebenarnya milik siapa sih? Milik kita atau selama masih di tangan kita itu milik kita? Sebenarnya itu milik kita kan? Belum tentu. Coba tengok surat Al-Hadid. Allah berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi." Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah dari sebagian saja, tidak semuanya, dari sebagian yang Allah jadikan kalian itu mustakhlifina fihi. Mustakhlif itu maksudnya adalah pengganti. Kalian itu hanya dijadikan pengganti atas harta itu, pengganti sebagai pemegang secara penuh ya, dengan kekuasaan penuh harta tersebut. Pengganti dari apa? Kalau itu pengganti dari apa? Banyak tafsirnya. Orang menafsirkan dari jual beli. Sebelumnya barang itu kalau berupa aset misalkan asalnya milik orang lain atau milik dealer, sehingga kita jadi pengganti saja. Yang aslinya milik dealer jadi milik kita. Atau misalkan dari jual beli pada umumnya yang kita mungkin menjual barang atau kita membeli barang, hanya bertukar saja. Atau dari warisan sendiri yang sebelumnya itu atas nama orang tua, ya kita jadi pengganti saja. Kita yang mendapatkan harta itu yang mengganti saja. Asal punya orang tua jadi punya kita, pengganti. Dan pada ayat-ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh." Apa yang mencegah kalian untuk menginfakkan sebagian harta kalian di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan milik Allah lah semua yang di langit dan bumi ini. Berarti kan Allah mengklaim itu harta kalian itu punya saya, punya Allah. Kok kalian nggak mau menginfakkan sedikit saja dari yang Allah jadikan kalian itu sebagai pengganti, pemegang kuasa atas harta itu? Allah yang jadikan kalian sebagai pengganti, itu kata Allah begitu. Dan apa yang menghalangi dari harta yang dititipkan, sementara Allah lah yang memiliki semua harta yang ada di langit dan bumi ini. Inilah paradigma kedua yang ingin saya bangun pada kesempatan kali ini. Artinya harta itu ketika itu adalah milik orang tua kita sebagai pewaris. Pewaris itu maksudnya adalah mayit yang meninggal dan meninggalkan harta, itu disebutnya pewaris. Nah, sebagai pewaris, ketika harta masih di tangan dia bebas melakukan apa saja. Dia boleh sedekahkan seluruh hartanya, dia boleh menghibahkan seluruh hartanya, dia boleh pakai dagang, dia boleh pakai beli apapun yang dia mau, selama tidak melanggar syariat, terserah dia. Tapi ketika sudah meninggal, sebenarnya harta ini kembali ke pemilik intinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tidak butuh harta. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh harta kita yang sedikit itu. Allah pengen balikan harta ini lagi ke ahli warisnya, tapi dengan tata cara yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Ya, ayat waris sendiri. Di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ini, saya kembalikan harta ini ke ahli warisnya. Nah, ini, saya pengennya begini untuk anak sekian, untuk ibu sekian, untuk suami sekian, istri sekian, untuk saudari sekian, untuk bapak sekian. Kalau suami ada anak sekian, kalau nggak ada anak sekian, begitu juga istri. Allah pengennya begitu. Makanya ada janji besar di situ, ada bahasa besar yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini paradigma kedua yang harus kita sepakati bersama, bahwasanya harta ini milik Allah, kita hanya dititipin saja, dan Allah mengklaim demikian di surat Al-Hadid. Dan kita enggak diminta mengembalikan semua harta orang tua kita ini ke Allah, enggak, dengan diinfakkan semuanya ke masjid, diwakaf, enggak. Tetap buat kita, tapi dengan cara yang Allah pengen. Efeknya apa? Ketika kita membagikan warisan sebagaimana Allah kehendaki, diharapkan harta itu ketika kita tempuh dengan jalan yang baik, kita ambil dengan jalan yang baik sesuai dengan Allah ridhoi, ada barokah di dalamnya. Barokah itu maksudnya kebaikan yang enggak putus-putus, walaupun sedikit. Mungkin setelah dibagi mungkin kita dapatnya mungkin hanya sekian juta saja, tapi kalau barokah alhamdulillah. Sementara bisa jadi kita dapat banyak dengan cara yang tidak Allah kehendaki. Bisa jadi kita mungkin dapat lebih banyak dengan cara pukul rata. Misalkan mungkin yang perempuan merasa, wah ini kayaknya lebih enak buat saya hukum yang dibuat manusia ini.
lebih enak buat saya, karena saya akan dapat harta sama kayak kakak saya yang laki, lebih enak. Nggak ada barokahnya. Bukan hanya nggak ada barokahnya, dia terancam. Dia terancam. Apalagi kalau orang tuanya nyuruh, bahaya banget. Bentuk bakti kita ke orang tua bukan dengan melaksanakan sesuatu yang orang tua kita perintahkan, tapi Allah tidak kehendaki. Justru kita harus merevisi itu. Mama nanti mungkin wasiat sekian, bapak wasiat ke kita sekian, tapi Allah pengennya untuk adik sekian. Justru dengan kita menolong, dengan kita menginstruksi atau memberi nasihat kepada orang tua kita dengan jalan yang baik, disitulah peduli kita. Dan kalau enggak kan ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang selamat. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan yang kita bahas di surat An-Nisa ayat 14. Kita buktikan cinta kasih kita kepada orang tua kita ya dengan ya nggak boleh bu wasiat seperti ini. Allah nggak rela. Allah pengennya sekian. Ya, ini harta nanti kalau bapak ibu meninggal udah bukan milik bapak ibu lagi. Sekarang milik bapak ibu, saya ibu. Tapi kalau bapak ibu meninggal bukan milik ibu lagi, milik Allah. Allah pengennya baginya sekian. Gitu. Dan paradigma ketiga yang perlu diketahui adalah ketika ahli waris itu meminta waris, kebanyakan di kita akan mengatakan, sampai akan merespon dengan respon yang negatif ya bapak ibu ya. Oh rakus, lama harta gitu ya. Padahal yang dia minta adalah haknya. Artinya jangan sampai kita mendolimi dia. Dia minta haknya. Siapa yang ngasih haknya? Allah yang kasih haknya. Dia sekian. Dia minta, tapi kita menghalangi. Bukan hanya dihalangi, kita katakan dia. Sudah kita dolimi, kita bully lagi. Padahal kita sama keluarga, sama ahli waris. Yang dia minta itu harta bapak atau harta kita? Bukan, itu hartanya dia yang dia minta. Cuma masih dalam satu paket memang biasanya. Masih dalam bentuk satu rumah biasanya. Masih dalam satu yang mungkin belum bisa dipecah saat itu. Kalau misalkan ditunda, atau ada yang nalangi dulu, alhamdulillah. Jadi dia dapat jatahnya saudaranya nanti dari dua. Atau misalkan nanti ada nggak ada yang bisa nalangin dulu, mohon pengertiannya. Itu lebih baik. Kita minta keriduan satu ahli waris ini D, K ini belum bisa dibagi, masih dalam bentuk rumah. Bisa nggak mohon pengertiannya, kita jual dulu ini, kita usahakan atau kita tawarkan ke ahli waris, siapa tahu dia mau beli, dikurangin dengan porsi warisnya dia bayar sisanya saja, nanti baru kita ini. Bukan malah kita katakan, wah Anda rakus, Anda tamak sekali, pengen ya kita katakan dengan yang buruk, kita anggap dia dolim, padahal kita yang dolim ke dia, sementara dia meminta haknya atas izin Allah Azza wa Jalla. Atas apa yang Allah halalkan untuk dia, bukan haram. Ini harta yang Allah halalkan buat dia, ini haknya dia. Kita yang justru mencegahnya. Nah, berikutnya, kebanyakan yang saya temui di sesi-sesi konsultasi waris, kebanyakan itu masalah itu bukan di bagian hitung warisnya. Hitung warisnya sebentar, 5 menit, 10 menit. Selama warisan itu gak ditunda-tunda, hitungannya insya Allah gak lama. Yang lama itu kalau ditunda tahun 96 dari sampai sekarang, itu kan yang meninggal pasti banyak. Itu yang bikin lama karena butuh apa ya, treatment khusus hitungnya. Tapi kalau nggak ditunda-tunda, itu cepat hitungnya itu bukan suatu masalah yang besar. Masalah yang besar itu PR-nya. Apa itu PR-nya? PR-nya itu tidak ada pembagian yang jelas atau tidak ada kepemilikan yang jelas antara suami istri. Sekarang betapa banyak suami istri yang menjalankan usaha bersama, kan banyak tuh. Misalkan usaha mebel misalkan ya, atau usaha rental dan lain-lain yang itu dibangun bersama oleh suami istri. Atau banyak lah, ya, tidak hadir di kepala saya contohnya. Intinya banyak suami istri atau usaha makanan modal dari suami istri yang kelola, atau ada usaha pendidikan misalkan berupa yayasan dan lain-lain. Intinya banyak usaha-usaha yang dikelola suami istri. Ketika salah satunya meninggal, mau gimana baginya? Nggak ada kejelasan. Setiap usaha yang dikelola suami istri, berapa bagian istri di situ? Nggak ada. Ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya ya pakai KHI kan, pasal 96. Oke. Ya udah bagi 2,5. Iya kan, bagi setengah, ya udah nanti semua rumah bagi setengah dulu, nah nanti setengahnya itu nanti istri dapat lagi 1/8, begitu. Nah ini yang perlu diperjelas, artinya ini hak masing-masing. Dengan adanya pernikahan,
itu tidak melazimkan hartanya menjadi harta barengan. Enggak, harta suami sepenuhnya. Artinya itu dikuasai penuh oleh suami dan nggak boleh diotak-atik. Begitu juga harta istri yang dikumpulkan oleh istri adalah harta istri sepenuhnya. Yang suami nggak boleh otak-atik. Tapi bukan berarti kaidah ini menafikan atau membuat suami tutup mata akan kewajibannya. Enggak, tetap suami walaupun itu harta suami, tapi tetap di pundak suami itu ada tanggung jawab nafkah. Nafkah itu tanggung jawabnya di suami. Sehingga walaupun istrinya berpenghasilan, ya suami nggak boleh otak-atik dari penghasilan istri. Atau kalau misalnya ada cicilan, ya mama kamu yang bayar cicilannya, ya saya yang bulanannya, ya cicilan bulan-bulanan saya, kamu yang cicilan misalnya. Enggak, tetap tanggung jawab itu ada di pundak suami. Istri boleh menggunakan hartanya 100% sebagaimana keinginan dia. Suami hanya mengatur agar istri ini tidak terjerumus atau tidak melakukan suatu hal yang diharamkan saja sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Tapi kalau dia mau ngasih ke orang tuanya, terserah, itu uangnya dia. Nah, dalilnya apa sih? Dalilnya ada hadis Aisyah, ja'at hin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun syahid. Jadi ada perempuan namanya Hindun, dia ngadu ke Nabi SAW, suaminya Abu Sufyan itu suami yang kikir banget. La yu'tini ma yakfini wa waladaini illa ma akhadtuhu min mali. Dia enggak ngasih nafkah yang cukup untuk aku dan anakku di rumah, kecuali aku ambil ngumpet-ngumpet dari dompetnya tanpa sepengetahuannya. Wa huwa la ya'lam ya. Faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi justru mengatakan ambil saja, enggak masalah, dari tempat simpanannya itu sesuai kebutuhan, nggak boleh lebih, sesuai kebutuhan yang kau butuhkan, yang anak-anak itu butuhkan, walaupun tanpa sepengetahuan. Artinya kalau misalkan harta bersama yang sebagaimana kita pahami di Indonesia ya, nikah ya jadinya harta bersama langsung semua harta. Kalau seandainya itu harta bersama, tapi nggak usah ngomong kayak begitu, tinggal sebut saja dengan bahasa hadis lain, harta kalian adalah harta bersama gitu, mudah saja Nabi menyebut. Tapi tetap diisbatkan bahwasanya hartanya Abu Sufyan ya hartanya Abu Sufyan, dan suami istri berhak mengambil hartanya Abu Sufyan untuk kebutuhannya karena tanggung jawabnya ada di pundaknya Abu Sufyan, walaupun dengan cara yang demikian, dengan ada cara khusus begitu ya. Karena kalau diminta pun Abu Sufyan mungkin nggak ngasih, makanya caranya ambil diam-diam, nggak masalah kata Nabi. Mau gimana lagi, istri mau minta ke siapa kalau bukan ke suaminya. Nah itu kan dari sisi laki. Yang perempuan gimana? Ada yang dari perempuan. Firman Allah Azza wa Jalla ini di ayat tentang cerai sebenarnya, tapi ada poin yang ingin saya ambil di sini. Wa ataitum ihdahunna qintar. Kalau kita sudah pernah ngasih mahar atau harta yang banyak sekali ke istri, entah kita ngasih rumah, entah kita kasih mobil, entah kita kasih perhiasan, masih banyak sekali. Fala ta'khudhu minhu syai'an, kata Allah. Jangan pernah diambil sedikit pun dari harta yang kau kasih. Ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah kamu mau mengambil harta istrimu itu dengan tipu daya? Yang jelas itu ada dosa yang jelas di situ perkaranya, kata Allah Azza wa Jalla. Juga firman Allah Azza wa Jalla, wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Ya. Bayarkan mahar-mahar perempuan itu secara ma'ruf. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau misalkan nanti istrinya itu pengen menyedekahkan sebagian maharnya untuk kebutuhan sehari-hari, maka nikmatilah, nggak masalah. Tapi kan berarti ini dari sukarelanya istri kepada suami. Nah, oleh karenanya yang perlu diperjelas di sini adalah kepemilikan aset itu punya siapa saja. Rumah yang bapak ibu tempati sekarang itu punya siapa saja sebenarnya? Punya bapak kan? Punya ibu kan? Karena banyak ada hanya untuk regulasi, kadang suami menamakan dengan nama istrinya hanya untuk regulasi biar tidak terkena pajak progresif dan lain sebab-sebab lainnya, sehingga dinamakan dengan nama anaknya atau istrinya. Dia punya mobil 2 ini, kalau ini karena pajak progresif, sehingga dinamakan dengan nama selainnya. Makanya ini perlu diperjelas, ini memang benar dikasih atau hanya pinjam nama saja, itu yang perlu diperjelas. Karena ahli waris itu nggak mau tahu. Dia tahunya setelah bapak ibu meninggal, dia lihat ini atas nama saya, punya saya. Maka anak-anak yang lain akan nuntut. Ya banyak yang seperti itu kasus yang saya temui di lapangan. Anak-anak lain nuntut, ini bapaknya ngasih rumah atas nama dia, saya enggak. Pas bagi waris gimana? Itu jangan dikasih, kan sudah punya rumah, sudah dikasih rumah sama bapak dulu, jangan dikasih lagi.
Ini jadi masalah. Kenapa? Karena nggak jelas di situ kepemilikan. Kepemilikan aset punya siapa? Ini mobil punya siapa? Ini bukan dalam rangka pelik, bukan. Justru kita mencegah terjadinya konflik di keluarga kita atau di internal keluarga kita terhadap warisan yang kita tinggali. Kita mungkin nggak ada pikiran ke sana, tapi ahli waris, oke, mungkin ahli waris kita nggak konflik, nggak gila harta. Tapi setelah ahli waris tingkatan pertama meninggal, siapa yang jamin tingkatan kedua, cucu-cucu kita nggak konflik? Mereka akan benar-benar buta kan kejelasan aset. Mereka taunya yang ada di SHM itu punya ini, yang ada di BPKB itu punya ini. Mereka hanya tahunya itu saja. Makin jauh, makin lebar itu konfliknya. Termasuk usaha. Kalau mau usaha, ya harus jelas juga. Kalau memang usaha menjalankan usaha bareng, ya fair saja. Nanti sebagian usaha ini misalkan 40%-nya buat kamu atau 50%-nya buat istri misalkan. 50% buat saya. Kalau rugi pun demikian, kita tanggung bareng. 50% kamu tanggung rugi, saya tanggung rugi. Sehingga kalau nanti salah satunya meninggal, jelas ini aset istrinya punya, suaminya punya setengah, istrinya punya setengah. Jadi yang dibagi tidak semuanya, hanya setengah saja. Karena setengahnya bukan milik mayit, bukan milik waris, tapi milik istri. Dan dalam hal-hal yang lainnya. Begitu juga dalam masalah yang sering saya temui, ya, selain tidak adanya kejelasan kepemilikan aset, kejelasan usaha, ya, ada masalah lain yang sering saya temui di lapangan, yaitu masalah hadiah. Bisa jadi kita memberikan hadiah ke anak kita selagi hidup. Mungkin kita minta ridho anak-anak yang lainnya. Nah, ini saya kasih ke kakakmu dulu ya. Dia selama bapaknya hidup, selama bapaknya iya saja. Tapi ketika meninggal, atau ketika dia tahu sampai akhir hayat bapaknya itu, sampai bapaknya menua dia nggak dikasih, apa yang akan ada di benak anak? Bapak meninggal, saya tuntut ke kamu, saya minta itu. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran anak. Oleh karenanya ini hal yang sensitif. Hadiah itu hal yang sensitif. Tolong bedakan mana nafkah, mana sedekah, mana hadiah. Orang kadang terbalik-balik. Nafkah itu nggak ada disyaratkan harus sama. Yang diminta itu harus adil saja. Makanya kalau kita ngasih nafkah ke yang anak umur 7 tahun, beda nafkahnya dengan anak umur 18 tahun gitu ya, yang sudah masuk bangku kuliah, itu jelas beda. Kebutuhan hariannya beda. Kebutuhan intinya beda. Kalau sedekah, jelas kita biasanya sedekah ke orang yang di bawah kita secara ekonomi, dan kita hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Adapun hadiah ini kita mengharapkan sesuatu dari hadiah itu. Entah karena ingin agar tidak terjadi warisan sehingga hartanya habis, dihadiahkan semua, bisa jadi. Entah karena sayang ke anaknya, makanya anak ini dikasih hadiah, yang lainnya enggak. Entah karena ada balas budi orang tua misalkan. Intinya ada sebab yang tujuan awalnya bukan mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, walaupun ujungnya ke sana nanti. Tapi ada unsur-unsur manusiawi yang lumrah di situ, yang menggerakkan orang tua itu menghibahi hartanya atau menghadiahi hartanya, sebagian hartanya kepada sebagian ahli warisnya nanti. Dan ini yang ditekankan dalam syariat kita. Dulu dalam hadis Nu'man bin Bashir, dia dikasih budak sama bapaknya. Ya, kita tahu zaman dulu kalau ada budak, mudah hidup perkaranya. Dia nggak perlu capek-capek kerja, tinggal suruh budaknya yang kerja. Nanti keuntungannya 100% buat tuannya. Enak. Dia di rumah, budaknya yang dagang dengan kurma, dengan roti, dia tinggal modalin, untungnya semua buat tuannya. Budaknya yang penting tuan tuh ngasih makan aja. Ya, ngasih makan, tempat tinggal, ya sudah. Ini zaman dulu yang punya budak enak. Dan Nu'man ini dikasih budak sama bapaknya Bashir. Faqalat Amrah bint Ruwaha. Amrah bint Ruwaha ini istrinya Bashir. Kata dia, saya nggak ridho hatta tushhad Rasulullah SAW, sampai disaksikan di depan Rasul. Kenapa? Karena zaman dulu itu belum ada sistem balik nama, belum ada dokumen-dokumen penguat. Yang paling penguat otentik itu adalah saksi. Dan saksi yang paling kuat ya Rasul, jelas. Ini kalau disaksikan Rasul selesai. Anak yang lain mau nuntut nggak bisa. Ini disaksikan Rasul itu gimana lagi? Makanya Amrah bint Ruwaha tadi minta ini tolong disaksikan Rasul. Kalau enggak, jangan kasih budak itu ke Nu'man. Kemudian datanglah
Kemudian ceritakan oleh Bashir, aku memberikan ini dari situ meminta kesaksian dari kau. Apa yang dikatakan Nabi SAW? A'ataita sa'ira waladika misla hada. Apakah kamu, wahai Bashir, memberi anak-anakmu yang lain seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Bashir menjawab, la, enggak, cuma ke Nu'man aja Rasulullah. Apa yang Rasul katakan? Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di hadapan anak-anak. Artinya Nabi tidak menganggap hadiah ke salah satu anak ini adalah hadiah yang adil. Kemudian Bashir Nu'man berkata, faraja'a faradda hadiyatahu. Kemudian bapakku kembali dan diminta balik itu budaknya. Artinya nggak sah hadiahnya. Kenapa? Karena diberikan secara jomplang ya, hanya kepada salah satu anak. Yang bisa kita ambil kesimpulan di sini adalah tolong bedakan mana nafkah, mana hadiah. Nafkah silakan sesuai kebutuhan. Nggak ada harus sama rata. Nggak ada kita ngasih segini baju 500.000 ke anak yang kedua 100.000. Atau ini biaya kuliahnya 6,5 juta, yang ini biaya sekolahnya SD mungkin masih bos gratis gitu kan. Maka 6,5-nya kita kasih ke anak SD. Nggak ada syarat itu. Karena sekolah ini kebutuhan dasar anak kita, kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu masuknya nafkah kita kepada anak-anak. Tapi hadiah ini sudah beda levelnya, sudah di atas kebutuhannya. Anak kita berangkat kuliah mungkin pakai motor cukup, tapi karena kasih sayang kita ke anak, khawatir, ini kalau naik motor takut keserempet, takut jatuh, ya kan? Oh, takut ada begal malam-malam, dibelilah mobil. Nah, ini di atas kebutuhannya, karena pakai motor pun cukup. Tapi kita penuhi dengan standar yang di atas kebutuhannya dia, mobil. Nah, ini adalah potensi konflik nanti di kemudian hari. Kenapa? Kita kasih mobil ke anak pertama, anak kedua nggak dikasih, anak ketiga nggak ada. Bukankah kita mengharapkan bakti yang sama di antara mereka kepada kita? Ya, jelas kita pengen baktinya sama semua. Terutama saat kita di usia senja nanti, kita pengen anak-anak kita berbakti. Kita nggak punya penghasilan lagi. Kita pengen mereka membantu memenuhi kebutuhan kita. Kita pengen baktinya sama. Lalu kenapa kita beda-bedakan dalam memberi hadiah? Jelas ini sikap yang tidak adil. Dalam regulasi di Indonesia bagaimana? Oh, kalau ini sampai ke pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, hakim akan pakai pasal 211 KHI, Kopilasi Hukum Islam. Hibah atau hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Efeknya, kalau kita kasih mobil ke anak, yang lain ke salah satu anak, yang pertama misalnya, yang kedua, ketiga nggak kita kasih, maka kalau anak kedua dan ketiga ini cemburu, dia bisa nuntut pengadilan, maka mobil tadi diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga nanti saat pembagian waris, misalkan bagiannya 200 juta misalkan anak pertama, maka dikurangi harga mobil itu. Sisanya balikin ke anak-anak yang kedua dan ketiga. Sebagaimana juga dalam hadis Nu'man bin Bashir tadi, dikembalikan hadiahnya. Dan ini sering saya dapati di lapangan saat sesi-sesi konsultasi banyak sekali. Bapaknya sudah meninggal, pernah ngasih rumah ke salah satu anak yang pertama dan ketiga nggak dikasih, dia hanya ngasih ke anak yang kedua saja. Efeknya apa? Saat konsultasi ribut mereka, ribut antara 3 orang ini. Ya sulit. Bagaimana lagi? Ini sudah terjadi, mereka sudah tinggal di situ belasan tahun ya. Sulit, mau gimana lagi? Dan ini PR-nya. Hitungnya gampang, menghitung waris itu sangatlah gampang. Tapi bagi waris ini yang sulit karena ada PR tadi. Tadi yang saya pertama jelaskan, tidak adanya kejelasan aset kepemilikan di rumah. Pembagian usaha yang jelas juga tidak ada. Lalu adanya hadiah yang lebih dulu didahulukan, atau hanya kepada salah satu ahli waris saja. Solusinya yang paling cepat adalah, kalau misalkan memang ini di atas kebutuhan pokoknya, maka silakan. Memang kekhawatiran dan rasa sayang kita itu kadang ya, perlu kita perhitungkan juga. Tidak masalah kita kasih mobil, tapi namanya jangan nama anak. Artinya kita beri kabar kepada saudara-saudaranya, anak-anak kita yang lain, ini mobil bapak, tapi yang pakai biar kakak dulu ya, karena kakak ini kuliah, kalian belum kuliah, masih pesantren ya, nggak boleh bawa kendaraan. Ini biar kakak dulu yang pakai, tapi mobil punya bapak, masih atas nama bapak, biar kakakmu yang pakai. Gak masalah, karena nanti ketika kita meninggal pun, ini adalah satu mobil ini adalah menjadi satu objek waris yang akan dibagikan kepemilikannya. Nggak ada sengketa di situ, aman. Nah,
Lalu ada hal-hal lain yang biasa saya temui juga, di antaranya adalah wasiat. Banyak sekali seorang berwasiat tanpa dilandasi dasar keilmuan, sehingga ketika dia berwasiat, dia wasiat sesukanya. Padahal wasiat itu berapa sih bolehnya? Sepertiga saja. Dan itu pun tidak boleh ke ahli waris. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Allah itu sudah membagikan setiap yang berhak menerima jatah warisan sesuai porsinya. Haqqahu. Ini jatah warisannya. Maka nggak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris kepada Nabi SAW. Bagiannya mana ya? Tadi di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 tadi. Ini bagian mereka. Maka nggak boleh lagi berwasiat untuk ahli waris. Dalam hadis tambahan, hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di situ ada tambahan illa yasya' warasa, kecuali kalau ahli waris yang lain itu berkenan, ridho, nggak masalah. Saya ambil contoh kasusnya begini. Ada seorang berwasiat, tolong ini rumah jangan dijual. Padahal rumahnya ini adalah total dari seluruh harta. Benar atau salah ini Bapak Ibu? Salah. Sehingga kalau mau dipraktekkan, yang nggak boleh dijual ini hanya sepertiga saja. Sisanya tetap harus dijual. Sedikit keluar dari materi. Orang-orang di Bukit Tinggi, Sumatera, dari Padang, mereka punya adat kalau tanah pusaka itu nggak boleh dijual. Kayak tanah dari buyut-buyutnya lah. Itu ada beberapa objek waris yang memang nggak boleh dijual. Ya kalau sudah begini maka cara baginya memang ini dimiliki bersama. Entah nanti dibeli oleh salah satu ahli waris sehingga memang tetap berpindah kepemilikan, tapi tanpa mengurangi hak para penerima hak, sehingga nanti mungkin bisa saja dibeli oleh ahli waris. Jadi itu milik dia 100%, dikurangi porsinya dia. Jadi kalau porsinya dia 100 juta, ini harga rumahnya 400 juta, jadi itu cukup bayar 300 juta dibagikan ke ahli waris yang lainnya. Itu salah satu opsi. Kita kembali lagi ke materi. Ada orang berwasiat misalkan rumah yang di sana itu untuk Ahmad. Ahmad ini adalah salah satu anaknya. Tanpa ahli waris yang lain, boleh nggak kira-kira, Bapak Ibu? Ini rumah untuk Ahmad, ya. Untuk Ahmad, padahal dia punya anak-anak yang lain. Kira-kira boleh nggak wasiat seperti ini? Nggak boleh. Apalagi kalau misalkan itu lebih dari sepertiga. Apalagi kalau itu salah satu ahli waris. Tapi kan ridho, iya. Ridho ini perkaranya panjang Bapak Ibu. Ridho, sukarela, itu punya konsekuensi yang berat sekali. Bisa nggak kita benar-benar memastikan dia ridho tanpa ada intervensi atau posisi kita sebagai senior? Allah, karena biasanya kalau misalkan kita sebagai ibu misalnya, bapak sudah meninggal, kita sebagai istri, seharusnya ibu anak-anak kita, kita mungkin akan meminta, nak ini kita bagi rata saja ya, ridho nggak nak? Anak semuanya pasti akan mengatakan, iya bu. Tapi apakah itu ridho sebenarnya? Enggak. Studinya seperti ini. Seandainya ibu bilang, nak ini rumah kalau dijual ini lakunya 500 juta. Ini kalian kan anak laki 2, anak perempuan 1. Berarti yang anak laki dapat 200, anak perempuan 1. Oh, ibunya belum dihitung. Saya nggak pakai contoh real, biar mudah menghitungnya. Anggap saja, nah ini kamu kalau mau dapat 200, 100. Mau nggak kita bagi rata saja? Karena kalau bagi rata selesai masalahnya. Maksud saya kalau masing-masing ahli waris ini tahu bagiannya, terus dia sukarela itu, dia menjatuhkan bagi, nggak masalah. Karena syariat itu ikut campur sampai pada tahap pemastian hak kita itu berapa. Udah sampai situ saja. Hak saya berapa? Udah. Pembagiannya teknisnya syariat ikut campur.
Artinya kalau misalkan kita jatuhkan sebagian hak kita, saya harusnya 200, saya dapat 150 juga nggak apa-apa gitu kan. Begitu, nah nggak masalah, syariat udah ikut campur karena kita sendiri menjatuhkan hak kita. Syariat itu menjaga hak kita sampai akhir. Ya, tapi kalau kita yang menjatuhkan hak sendiri sesuai dengan kerinduan kita nggak masalah. Tapi kan ada orang yang misalkan ya ekonominya sulit, dia bilang ini, tadi ibu ngajak saya rapat keluarga, ibu bilang ini saya kalau sesuai warisan Islami dapatnya 200, ya kan? Tapi ibu mintanya dijadikan 150. Kira-kira nih, kalau anak tadi ngomong ke istrinya kira-kira bakal ngomong apa? Bakal, ya udah mas nggak apa-apa, atau jangan mas 50 lumayan loh, iya kan? Lumayan loh 50 juta tuh bisa kita buat nambah kredit cicilan rumah, ya kan? Oh ini kita bisa buat umroh mas. Gitu. Oh bisa buat ini, bisa buat. Ya yakin lah istri secara manusiawi akan kata seperti demikian. Sehingga yang tadinya mungkin rada ridho anaknya itu pas pulang ke rumah jadi nggak ridho. Atau oke, segala lain, ibunya nggak masalah tuh. Oh ya nggak masalah. Tapi nanti Idul Fitri nggak usah ke rumah ibu. Nah, repot juga kalau kayak begitu. Iya kan? Intinya dia dipaksa untuk ridho kalau begitu. Idul Fitri jangan ke rumah ibu. Iya kan? Nggak usah telepon ibu lagi, repot gitu sebagai anak. Artinya kita dipaksa di situ harus mau sukarela. Padahal ada satu kaidah. Kaidah ini bisa diterapkan di ilmu waris maupun di selain ilmu waris. Yang ini banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat dan semoga kita dilindungi darinya. Yaitu ma'ukhidha bisayfil haya faharam. Kaidah ini sangat sering dipakai oleh Imam Ahmad. Semua yang diambil dengan jalur atau dengan cara memanfaatkan rasa tidak enak pihak kedua, maka haram hukumnya. Nah ini salah satu kasus-kasus yang tadi saya contohin itu adalah salah satu praktek tadi ini. Artinya kita meminta sesuatu dengan memanfaatkan rasa tidak enak kita, rasa tidak enak anak kita kepada kita sebagai ibu misalnya, sebagai orang tua. Maka ini haram hukumnya, nggak boleh. Benar-benar memang kalau memang dia rela nggak masalah. Tapi kalau kita intimidasi, ancam atau ada kita manfaatkan rasa nggak enak, ini yang nggak boleh. Contoh di luar waris misalkan ada orang dia sangat jaga mobilnya. Ada orang rental pun nggak dipinjemin sama dia. Jadi khawatir lah kalau dipakai orang rusak. Tapi suatu saat dia bertemu dengan orang yang dia hormati, iya kan? Nah orang yang dia hormati ini mengatakan, mobilmu saya pinjam boleh nggak? Yang orang yang dihormati tadi oleh pemilik mobil tadi, dia tahu ini nggak mungkin bilang nggak boleh kalau ke saya. Ya kan? Kalau orang lain dia pasti ngomong nggak boleh, kalau ke saya mungkin dia nggak akan bilang nggak boleh, pasti boleh. Nah ini juga perlu kita hindari untuk menjaga ifah kita sebagai seorang muslim, kehormatan kita sebagai seorang muslim, kita tidak melumuri diri kita dengan hal-hal yang syubhat tadi. Karena kita mengambil sesuatu atau manfaat dari orang lain dengan manfaatkan rasa tidak enaknya dia ke kita. Nah, ini kalau bisa dihindari. Dan contoh-contohnya banyak sekali. Contoh di pasar saja. Ibu-ibu yang semoga nggak terjadi di ibu-ibu umat kita. Di pasar itu kalau hari Ahad, kalau ada orang nawar, ibu ini kangkung berapa pak? 500, 2000 aja kan? Dikasih terus pergi. Apa yang digunakan ibu ini? Memanfaatkan rasa gak enak, karena tahu pedagangnya nggak mungkin menjadi 500 ini, waliyahillah. Dia beli kangkung buat keluarganya, buat dimasak. Nggak seberapa sebenarnya, tapi dia melumuri kangkung itu dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Dia ridhonya, pedagang itu ridhonya 500. Kalau ibu kasih ke saya 2000, saya nggak untung buat pas saya jualan, kalau saya nggak untung. Ibunya malah ngasih ke saya 2000, maka Allah alam dengan apa yang dia makan. Syubhat jadinya, karena dia mengambil sesuatu yang merasa nggak enak. Udah pak ini 2000 aja, dia pergi saja. Ini waliyahillah. Ini semoga tidak terjadi di tengah-tengah kita. Jangan kita manfaatkan rasa tidak enak seseorang kepada kita, lalu kita ambil haknya atau kita ambil manfaatnya untuk kepentingan kita sendiri. Udah kalau dia nggak mau 2000, cari yang lain, pedagang yang mau 2000, siapa tahu pedagang lain mau. Ya,
Tapi jangan ke dia maunya ridhonya 2.000. Bukankah antara bainakum kata Allah, jual beli itu antara sesuai keridhaan, berdasarkan keridhaan masing-masing. Ya kalau dia ridho 2.000 nggak masalah, tapi kalau nggak ridho ya itu yang kita permasalahkan dari tadi. Nah, perlu kita sadari kembali ke pembahasan waris itu. Warisan ini nggak bisa kita langsung bagi tanpa melihat hal-hal yang menjadi haknya mayit. Ketika kita meninggal, harta itu memang berpindah tangan kepemilikannya, tapi kita masih punya beberapa hak di harta yang ada di rekening kita itu. Yang pertama, dan ini ditulis di kitab Tahqiqat oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama ini adalah mu'nut tajhiz, kata beliau. Segala prosesi persiapan jenazah. Iya, kalau butuh sewa ambulan untuk ke kuburan ya berarti bayar driver sama bensinnya itu diambil dari uang kita. Terus kalau ini upah tukang gali kuburnya, ya itu diambil dari uang kita. Kain kafan, ya itu dari uang kita. Sewa lahan, atau kadang kita harus beli tanah, kadang kita meninggal dadakan kita belum punya tanah, ya harus dikeluarkan dulu dari uang kita. Ini hak kita. Jadi jangan sampai uang itu langsung dibagi, ya kita untuk urusan sendiri, untuk kita mau meninggal saja masih harus pakai uang orang lain. Enggak, itu pakai uang kita semuanya. Selesaikan dulu itu hak kita. Itu harta yang masih kita berhak mengelolanya setelah kita meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau istrinya meninggal, itu pakai uang istri atau pakai uang suami? Ayo, ini pertanyaan fikih ini Bapak Ibu. Kalau kita yang meninggal sendiri sebagai suami ini, sebagai bapak, ya jelas kita pakai uang sendiri. Tapi kalau istri kita yang meninggal, pakai uang suami? Oh, kalau istri nggak kerja, kalau istri kerja, berarti pakai uang istri sendiri. Yang benar adalah kalau yang benar, selama suaminya mampu, maka istri itu masih wajib dinafkahi, bahkan ketika meninggal. Salah satu bentuk nafkahnya pemenuhan prosesi pemakamannya tadi. Artinya masih ditanggung jawab suami. Karena sebagian ulama yang bilang enggak, itu harus pakai hartanya istri. Kenapa? Karena analoginya, kalau misalkan suami itu punya 4 istri, istri keempat atau salah satu dari 4 istrinya yang meninggal, kan dia saat itu juga, detik itu juga boleh nambah 1. Iya nggak? Analogi fikihnya. Ibu gak usah marah, ini analoginya. Kan langsung boleh nambah 1 kan, detik itu juga. Saat meninggal belum dikuburin, boleh nambah 1. Berarti bukan istrinya. Berarti istri harus pakai uangnya sendiri untuk prosesi pemakaman ini. Tapi Syafi'i bilang enggak gitu dong. Buktinya ada beberapa hal yang ini menunjukkan status istrinya itu masih sah. Di antaranya, kalau nggak ada yang mandiin lagi perempuan, suaminya boleh mandiin istrinya karena nggak ada aurat antara suami istri. Boleh mandiin istrinya almarhumah tadi, boleh. Berarti ini statusnya masih suami. Karena kalau bukan suaminya nggak boleh mandiin. Dan hujah yang terkuat adalah suaminya kan bakal ada dosa dari istrinya. Itu bukti nyata, bukti kuat bahwasanya dia masih suaminya, ini masih istrinya. Itu udah nggak bisa dibantah lagi. Kan suaminya bakal dapat warisan bentar lagi dari istrinya. Jelas berarti ini masih statusnya suami. Berarti suaminya harus menafkahi. Iya, kalau misalkan suaminya nggak mampu dan istrinya punya harta, ya mau gimana lagi, itu jelas kondisional yang berbeda. Tapi kalau istrinya suaminya masih mampu, maka sekaya apapun istrinya masih harus ditanggung oleh suaminya. Dan ini mazhab yang rajih, mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Setelah urusan prosesi pemakaman beres, baru kita pindah ke berikutnya, utang. Iya, jangan sampai nanti anak-anak kita yang nanggung hutang kita, tapi kita yang nanggung. Karena saya pernah mendapati satu kasus yang dimana istrinya meninggal, dia punya 2 orang anak, suaminya masih hidup. Ketika dia meninggal, ya keluarga kan ngurusin lah ya. Setelah prosesi pemakaman beres, tetangga-tetangga kerabat jauh yang tahu fulanah ini meninggal minta utangnya ditagih ke anak-anaknya. Besar jumlahnya, hampir 400 juta. Dan
Nggak ada yang tahu, anaknya nggak tahu, ibunya ngutang sekian, suaminya juga nggak tahu dipakai buat apa. Intinya tiba-tiba datangin 400 juta dari sekian puluh orang, dia ngutang ke banyak orang, bukan hanya ke satu orang. Dan ini kan kasihan. Artinya apa yang mau dibagi? Bukan warisan, itu malah membagi-bagi hutangnya, walaupun nggak wajib sebagai ahli waris untuk menanggung hutangnya. Ya sudah, biar dia urus sendiri sebagai mayit, biar nanti dia bayar dengan pahalanya, dia sendiri yang rugi. Karena kita sebagai ahli waris nggak wajib. Secara fikihnya kita nggak wajib. Kalau sampai kita ganti utang uang orang tua kita, itu birnya kita, itu baktinya kita ke orang tua. Berarti itu kita udah levelnya udah ihsan, kita berbuat baik. Tapi wajib enggak. Makanya hutang kita adalah hutang kita. Maka nanti yang bayar siapa? Ya kita dengan harta sisa kita. Karena bisa jadi kita nggak sempat bayar hutang itu karena bukan nggak mau bayar, memang belum temponya bayar. Seperti kita nyewa tukang misalkan, harus ada upah yang dibayarkan di akhir bulan, kita belum meninggal, itu hutang kan? Maka tetap harus dibayarkan dari uang kita. Atau kita punya gaji, kita minjem ke seseorang dan seorang ini minta jaminan rumah misalkan, maka rumahnya harus ditebus dulu dengan tabungan kita, sisa tabungan kita. Atau kita pernah bernazar ingin umroh misalkan, belum kesampaian, ya mau nggak mau berapa jumlah umroh sekarang biayanya, ya dikeluarkan dulu untuk umroh, karena nazar harus ditaati. Kalau nazar ini dalam ketaatan ya harus ditunaikan. Dan lain-lain. Kalau kita bulan puasa, itu berunang istri di siang hari, ya harus ada kafarat. Kalau kita keburu meninggal, ya kafarat ini hutang ke Allah harus dibayarkan. Kalau kita udah nggak mau puasa, berarti ngasih makan keluar miskin, ya kan? Sudah mau gimana lagi? Ini harus dikeluarkan dari harta kita. Hutang-hutang ini baik ke hutang kepada adami maupun hutang kepada Allah. Pertanyaannya, kalau adami maksudnya kita manusia, pertanyaannya adalah, kalau nggak cukup uang ini, dia punya hutang manusia, dia punya hutang ke Allah. Yang kalau dia pakai hutangnya ke manusia, habis uangnya. Yang kalau dia pakai hutangnya untuk bayar hutang dia ke Allah, habis uangnya. Mana yang didahulukan? Kita bayar hutangnya dia ke Allah dulu atau hutangnya ke manusia dulu? Manusia dulu. Atau dibagi dua? Untuk Allah dulu. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya ya ke Allah dulu, karena waqtullah fa innallaha ahqa bil qada, kata Imam Syafi'i. Ya penuhi dulu haknya Allah, karena ini paling berhak. Ini Tuhan kita. Kita sudah berhutang ke Allah, kita meninggal, ini paling berhak untuk ditunaikan. Tapi pendapat lain mengatakan enggak, ke manusia dulu. Karena kalau ke manusia itu prinsipnya dibangun di atas kikir, saling memegang harta, saling nggak pengen hartanya berkurang. Maka kalau hutang ya tunaikan dulu ke manusia. Adapun yang Allah tadi, prinsip dasarnya itu kan musamah. Artinya kalau kita nggak mampu ya sudah, kita berharap Allah maafkan kita. Makanya yang ditunaikan yang manusia dulu. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan enggak, dibagi sesuai dengan porsinya. Jadi seandainya seorang punya hutang ke Allah, misalkan umroh, misalkan dia anggaplah umroh sekarang 45 juta atau 50 juta misalkan. Dia pengennya di bulan Ramadan nazarnya misalkan, kan mahal. Hutang ke Allah 50 juta. Hutang ke A fulan itu 25 juta. Hutang ke B 25 juta. Total hutangnya berapa? 100 juta. Setelah dikumpulin sama ahli waris, uangnya cuma 60 juta, nggak nyampe kan? Masih kurang 40. Cara baginya gimana? Kata Imam Ahmad, sesuai dengan porsinya. Hutang ke Allah tadi 50 juta. Dari berapa? Dari 100, berarti setengah. Ya kan? Setengah atau 50%. Hutang ke A dan B masing-masing seperempat, 20%. Ya sudah. Berarti yang 60 jutanya tadi bagi sesuai porsinya. Berarti hutang ke Allah setengah persen kan? Setengah 50% ya, 60 setengahnya 30 juta. Nah ini yang dipakai untuk umroh tadi. Sisanya 15 juta kasihkan ke A dan B. Ini menurut pendapatnya Imam Ahmad. Tapi yang jelas ini opsi-opsi. Artinya entah kita bisa pilih untuk bayar dulu ke manusianya. Ini sebenarnya lebih selamat sih. Karena kalau kita pakai badannya Imam Ahmad tuh nggak selesai solusinya. Kita mau pakai umrah di bulan Ramadan itu kurang 30 juta ya. Kita mau bayar 15 juta ke A dan B pun ya kurang juga. Karena masih sisa 15 juta lagi, 10 juta lagi yang belum dibayarkan. Siapa yang mau nanggung? Gak ada yang mau nanggung. Ya lebih amannya memang dikasihkan langsung 60 juta ini kasihkan ke
A dan B. Sisanya kalau bisa ditangani ahli waris, alhamdulillah, untuk umrah di bulan Ramadan tadi. Ini kalau hutangnya sudah selesai, baru kita pindah ke wasiat. Kita lihat mayit ini, pewaris ini punya wasiat nggak? Dengan ketentuan yang sudah kita bahas tadi di awal. Hanya boleh sepertiga dari total harta dan nggak boleh ke ahli waris. Kalau ada wasiat, kita jalankan wasiatnya. Kalau lebih dari sepertiga, kita revisi menjadi sepertiga. Kalau ke ahli waris, maka kita minta keriduan seluruh ahli waris lainnya. Yang perlu diketahui adalah Allah itu sangat baik ke kita. Kita umur gak banyak Bapak Ibu. Umur manusia rata-rata kata Nabi kan amar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalil ma yujawizu dzalik. Umur umatku itu ya berkisar 60 sampai 70. Dikit yang bisa melewati rentang waktu tersebut. Oke, kita ambil patokan 60. Ya. Dikurangi masa balik kita sudah berapa tahun habis? Masa balik kita anggap rata-rata 15 tahun. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Kita ambil pukul rata-ratanya 15 tahun sudah balik, baik laki maupun perempuan. Oke, berarti sisa berapa umur kita? Kalau misalkan umur kita 60 tahun, sisa 45. 45 sepertiga ini kita pakai tidur kan? Iya, 15 tahun berarti. Berarti tinggal sisa 30 tahun. Iya kan, 45 kan sepertiganya 15 tahun. Berarti tinggal sisa 2/3, itu 30 tahun. 30 tahun ini apakah kita pakai buat ibadah semuanya? Ya, karena sepertiganya lagi normalnya orang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk sekolah dulu, untuk apa? Habis sepertiganya ini, 15 tahun ini habis untuk kebutuhan pokoknya dia, mencari rezeki, kerja, aktivitas reguler manusia normal. Sisanya, ya kadang kita pakai untuk tamasya, ya mungkin media sosial, ya kita pakai untuk ceramah, kita pakai untuk aktivitas-aktivitas lain yang mungkin di luar ibadah. Ini dia hal-hal yang mubah. Sisanya paling kita tersisanya 5-10 tahun untuk ibadah kita. Dari 60 tahun mungkin efektifnya kita di 5-10 tahun. Itu pun mungkin sudah dibahas sama Ustaz siapa Malika kemarin ya. Kita pun nggak tahu yang diterima berapa. Dari 5-10 tahun ibadah itu kita nggak tahu yang diterima Allah berapa. Oleh karenanya dulu sahabat, bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 80 sahabat itu semuanya berwakaf. Bahkan saat ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah, kalian tidak akan mencapai level bir, kebajikan, sampai kalian menginfakkan harta dari jenis yang kalian sukai. Apa yang dilakukan sahabat? Coba kita lihat Abu Talha. Dia punya ladang kebun kurma banyak sekali, ya. Tapi ada yang kualitasnya baik. Kita tahu zaman dulu kalau orang punya kebun kurma kaya dia, karena itu udah dagangan paling laris, paling cepat habis, paling laku zaman itu. Dan dia punya kebun dengan penghasil kurma yang paling baik menurut dia ya, namanya Bayruha. Bahkan Nabi pernah masuk ke kebunnya beliau dan minum dari air sumur yang ada di Bayruha. Katanya ini ini airnya enak sekali di kebun Bayruha ini. Dan hasil panennya bagus. Ini kebun terbaik yang dimiliki oleh Abu Talha. Apa yang dilakukan Abu Talha ketika ayat ini turun? Aku sedekahkan ini dan aku tinggalkan sesuai yang engkau lihat paling baik ya Rasul. Dia kasihkan yang paling baik. Padahal dia bisa saja kasih yang level grade kedua, itu kebunnya ketiga, ya kan? Biar nggak berkurang dengan dia kasih yang kualitasnya nomor wahid. Dia kasih. Umar, dia dulu punya tanah yang besar sekali di Khaybar. Yani lam analu anfasu malun indi qat, kata Umar waktu itu ke Nabi. Aku nggak pernah dapat harta yang begitu berharganya untukku selain tanah di Khaybar ini. Terus kata Nabi apa? Ijita habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, kebun itu tetap punya kamu dan kamu sedekahkan hasilnya. Sehingga kebun itu dijadikan tempat bercocok tanam, hasilnya dia kasihkan semuanya ke fakir miskin dan yang membutuhkan. Kenapa? Karena umur kita nggak banyak.
kesempatan ibadah kita sedikit, waktu efektif kita ibadah sedikit. Sedangkan saat kita meninggal, habiskan seluruh amalannya kecuali salah satu dari 3 ya. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ulama menafsirkan semuanya ini wakaf. Sedekah yang mengalir itu salah satunya wakaf. Makanya ketika Nabi ditanya Umar tadi, tasaddaqta bihi, engkau sedekahkan hasilnya dari tanah itu. Maksudnya sedekah jariyah. Selama itu masih mengalir, maka mengalir juga. Saya lupa nama kabilahnya, Bani siapa. Tapi kita tahu ada seorang yang Bani Najjar atau siapa, saya lupa nama kabilahnya, dibangun di atas tanahnya Masjid Nabawi. Padahal Nabi minta sa'iruni bihaitikum hadihi, tolong kasih harga tanah ini berapa, karena untanya waktu itu berdiri di situ dan Nabi diperintahkan setelah bangun Masjid Kuba disuruh bangun Masjid Nabawi di tanah itu. Kata kabilah tersebut, la nas'alu si'araha illa ilallah, kita nggak minta harganya kecuali ke Allah Azza wa Jalla. Bayangin, orang sholat di situ dari dulu sampai sekarang pahalanya nggak dari dia, tanpa berkonsep itu. Dan pahalanya jelas bukan pahala sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pahalanya ya pahala Masjid Nabawi. Dan orang masih sholat di situ sampai sekarang. 1400 tahun lalu dia dikubur, dia masih dapat pahala sampai sekarang. Dia amalnya sedikit, ngasih tanah doang, tapi dia dapat pahala sampai sekarang, nikmat sekali. Dan kita nggak bisa wakaf misalnya, tapi ada jalur lain, wasiat. Dan wasiat ini bisa dalam bentuk wakaf juga sebenarnya ya. Nah, wasiat ini adalah salah satu dari 2 opsi yang Allah sediakan bagi mayit, bagi waris untuk menjalankan tadi, berkesempatan untuk beramal setelah kematian. Karena kalau kita nunggu kaya, bisa jadi setelah kaya ya belum tentu kita berwakaf. Bisa jadi kita makin bakhil, makin takut kehilangan, makin takut fakir, ya, makin takut jatuh miskin, makin mega ke harta kita, belum tentu. Maka ini salah satu opsi yang bisa kita terapkan untuk kemaslahatan kita setelah kematian kita. Oleh karenanya banyak sekarang opsi-opsi di zaman ini yang sekarang jadi mudah. Kita lihat ada masjid dibangun misalkan di suatu tempat, dia butuh dana. Iya, kenapa kita kasih kesempatan ke orang lain? Kenapa nggak kita? Kan nggak harus syaratnya itu harus satu bangunan full kan. Jadi kita per 1 meter kubiknya kita bantu misalkan untuk biaya operasional pembangunannya, untuk membeli materialnya. Atau misalkan kalau itu terlalu besar, kita lihat ada orang yang ingin menyebarkan buku dakwah, kita sponsori di percetakannya misalnya, sehingga orang-orang yang membaca itu kita dapat pahalanya. Atau misalkan ada kegiatan-kegiatan dakwah misalkan yang dia butuh dana, yang kita mungkin nggak bisa dakwah seperti mereka, tapi dia butuh, kan banyak tuh ada orang-orang butuh buat studio, butuh buat apa, yang kita tahu harga kamera mahal, harga ini mahal, yang siarannya kita tahu itu ditonton oleh ratusan ribu orang, puluhan ribu orang. Jadi dia butuh sekali studio itu. Kenapa kita nggak ikut bantu dengan studio untuk menyediakan studio itu, sehingga setiap yang mendengar, apalagi kalau dapat hidayah dari ceramah ustaz tersebut yang studionya kita fasilitasi, kita bisa katakan pahalanya, walaupun kita sudah pilih yang lain, kita sudah dikubur, kita sudah nggak bisa apa-apa, tapi pahalanya tetap mengalir kepada kita. Inilah wasiat. Mungkin ada terakhir ya sebelum kita tutup atau ada sesi tanya jawab. Oh iya, kita lihat di surat An-Nisa ayat 11-12. Allah selalu mengedepankan wasiat dulu sebelum hutang. Sementara di pembahasan kita tadi, hutang dulu atau wasiat? Hutang dulu. Nah, mana yang benar nih? Allah bilang min ba'di wasiyati yusi biha udain, min ba'di wasiyati tusuna biha udain, min ba'di wasiyati yusi biha ghairu mudhar. Itu diulang-ulang terus ayat 11-12 itu. Tapi prakteknya Nabi itu mendahulukan hutang bukan wasiat. Sebagaimana dalam hadis Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bada bidain qabla wasiyah. Prakteknya walaupun
disebutkan dalam Al-Quran itu wasiat dulu baru hutang, tapi yang dipraktikkan Nabi adalah membagi hutang dulu, diambil dari hartanya mayit, baru dihitung wasiatnya, dikeluarkan wasiatnya. Terus kenapa kok di Quran wasiat didahulukan dulu sebelum hutang dalam penyebutan? Iya, karena ini untuk memotivasi para ahli waris untuk menjalankan wasiat dari pewarisnya. Kenapa? Karena kalau hutang itu hal yang mudah untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena kita sadar betul orang tua kita telah memanfaatkan harta dari hutang tersebut untuk kepentingannya. Sehingga kalau kita keluarkan hutang itu, nggak ada beban sama sekali. Ya sudah, memang orang tua kita pakai, kita ganti. Nggak ada beban sama sekali di hati kita. Tapi wasiat beda. Kita harus mengeluarkan sepertiga. Iya, kalau sepertiganya mungkin sedikit. Kalau sepertiga dari 1 M, 330 sekian juta. Wah, besar, berat di hati ahli waris. Kita dapatnya nggak segitu. Ini harus dikeluarkan. Makanya ini tahriban kata ulama sebagai motivasi untuk ahli waris. Jangan pandang itunya. Ini masih haknya mayit loh. Iya, memang kamu dapatnya mungkin nggak sampai 330 sekian juta. Tapi kan bapak nanti yang dapat pahalanya. Bahkan ibumu nanti yang dapat pahalanya setelah dia meninggal. Itu poinnya di situ. Tolong jangan lihat besaran nominalnya. Sehingga Allah majukan semua ayat tentang warisan tadi, mimba diusi biha ini. Ya, itu di antara alasannya. Allah Taala alam. Kita ada sesi 15 menit atau lebih nanti. Iya. Ada yang mau bertanya, Ustaz? Iya, silakan. Ya. Ada beberapa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Ustaz. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 1 istri, ibu bapaknya masih ada. Almarhum meninggalkan rumah dan kendaraan. Rumah tersebut di SHM-nya atas nama istri. Terus istri dan anak-anak juga mendapatkan santunan dari perusahaan. Yang ingin ditanyakan, apakah seperti yang tadi Ustaz jelaskan, apakah rumah itu menjadi hak milik istri? Saya juga pernah mendengarkan salah satu penjelasan bahwa itu menjadi hak milik istri, tapi tidak ada ucapan secara khusus bahwa ini rumah akan menjadi milik istri misalnya gitu. Yang kedua, kalau misalnya apakah uang tunjangan dari perusahaan itu menjadi harta waris? Satu lagi, kalau misalnya kan ada bagian ya untuk orang tuanya, kedua orang tuanya. Kalau misalnya si istri itu belum bisa menjual harta waris yang ditinggalkan, lalu setelah perhitungan bagian dari orang tuanya itu dibayarkan dengan uang yang ada sejumlah haknya. Apakah itu boleh, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya konfirmasi dulu ya. Ini ahli waris ini 2 anak laki, 1 istri, ibu dan bapak masih hidup. Betul ya? Nah, ini bagiannya sebenarnya istri 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6, dan anak laki-lakinya dapat sisa. Tapi karena sisanya ini adalah 13/24, nggak bisa dibagi 2, maka saya konversi lagi hitungannya sehingga nanti hartanya itu, saya hitungnya secara general dulu ya, sehingga hartanya itu nanti harus dibagi 48. 48 hasilnya berapa? Nanti dikalikan adalah porsi anak laki-laki itu dikali 26, berarti masing-masingnya adalah 13/48. Untuk istri nanti dikalikan 6/48. Artinya hasil bagi 48 tadi itu langsung kalikan 6 saja. 6/48 kan sama dengan 1/8, sama saja. Nah, ibu dan bapak masing-masing dapat 8/48. Nah, adapun ini hitungan apa ya? Bagiannya. Ada rumah tadi sebenarnya yang paling mengetahui itu adalah saksi hidupnya, istrinya. Artinya istrinya ini kalau mau jujur, tidak ada yang tutupi, dia yang paling tahu sejarah rumah itu. Apakah dinamakan memang untuk dikasih ke istri?
Kalau demikian hasilnya, maka ini bukan objek waris yang harus dibagikan, karena istrinya kan belum meninggal, masa dibagi? Iya kan? Dan ibu bapak suaminya nggak bisa nuntut, bapak ibu mertua nggak bisa nuntut, walaupun ini rumah dibeli oleh uang anaknya. Karena selama anaknya hidup, dia bebas memberikan atau bebas mengelola hartanya semaunya dia, sesuai selama tidak ada pelanggaran syariat. Kalau maunya dia itu membelikan rumah untuk istrinya, dia terserah anaknya. Itu kan haknya dia sebagai pemegang harta titipan tadi. Maka kalau ini ceritanya, yang dibagi adalah sisa saldo dari milik suami saja, dengan hitungan tadi dibagi 48 dulu, berapapun jumlahnya, masing-masing laki-laki 13, istri 6, bapak ini dapat 8 masing-masingnya, dapat 48. Nah, kalau misalkan memang suami itu menamakan rumah di SHM itu atas nama istri hanya untuk menghindarkan progresif atau untuk regulasi dan lain-lainnya, dan tidak dimaksudkan rumah ini diberikan kepada istri, hanya penamaannya saja dipinjam, maka peminjaman nama ini tidak berarti pemindahan kepemilikan. Berarti itu masih rumahnya suami walaupun atas SHM-nya atas nama istri. Maka kalau begitu kasusnya, maka ini objek waris. Jelas, karena penamaan itu hanya sebuah penamaan saja. Karena muamalah manusia itu tidak dibangun atas berdasarkan berkas-berkas saja begitu, enggak sebenarnya, tapi sesuai dengan maksudnya. Makanya ketika seorang ayah memberikan mobil kepada anaknya, walaupun atas nama anaknya, yang tujuannya untuk menghindari pajak progresif, maka tetap itu mobil itu ayahnya. Bahkan di notaris itu ada kok akte pinjam nama gitu. Maksudnya ini tuh sebenarnya punya saya, tapi di atas namakan fulan. Itu ada fasilitas itu di notaris bisa. Kalau memang ini kejadiannya, maka seperti yang saya katakan barusan, maka kembali lagi istri yang paling tahu. Dia yang paling tahu, anaknya mungkin masih kecil waktu itu nggak tahu. Istri yang paling tahu perihal rumah itu. Tinggal dia mau jujur saja. Kalau memang ini rumah dia, tinggal jujur saja katakan. Ini dulu dikasih. Kalau dia ingat tahun berapa, disebutkan untuk sebagai penguat gitu ya. Kasih ke saya atas nama saya. Kalau misalkan dulu notarisnya masih hidup, ya bisa ditanyakan ke notarisnya juga, dan lain-lain yang bisa menguatkan karena posisi dia sendiri saat itu. Adapun santunan, kalau ini murni sebuah santunan, bukan uang pensiun, bukan, kan ada beberapa sistem pensiun itu yang dipotong dari gaji suami ya Bapak Ibu ya. Nanti dibayarkannya pas ada kematian, ada kecelakaan kerja dan lain-lainnya. Kalau yang dipotong dari gaji suami itu, ya itu harta waris sebenarnya. Karena sebenarnya itu uang suami yang dipotong bulanannya. Hanya saja suami dapatnya nanti pas meninggal, maka itu harta warisan yang harus dibagi. Tapi kalau misalkan santunan murni perusahaan atau dari para pelayan yang biasanya pelayan ngasih juga ke ibunya, atau kalau pelayannya ini saudara istrinya maka ngasih ke istrinya, ada pelayan kasih ke anaknya misalkan teman gitu, maka ini bukan bagian objek waris yang harus dibagi. Karena itu murni pemberian seorang kepada orang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan mayat sama sekali, sehingga tidak perlu dibagi atau dikumpulkan begitu. Itu milik orang-orang yang menerimanya. Begitu ya Bapak Ibu. Ini ada banyak pertanyaan ada pertanyaan kertas, saya baca dulu ya. Saya langsung ke intinya saja karena ini panjang. Oke, ini pertanyaannya panjang, ini butuh waktu. Nanti kalau ada pertanyaan ini bisa chat aja ke saya hitungkan. Karena ini ada warisan bertingkat ya, ada yang meninggal. Jadi warisan ini kasusnya belum dibagi sampai ada yang meninggal lagi, gitu ya Bu ya. Nah jadi ini ada bertingkat begitu, ada beberapa tingkatan, sehingga harus saya hitung, membacanya dengan perlahan ya, dengan rinci, sehingga nanti bisa keluar hasilnya tanpa salah ya. Yang mungkin saya bisa jawab secara umum dulu di sini, yang tidak menggunakan hitungan rinci adalah apa itu asobah. Asobah itu adalah sisa. Artinya ya berapapun sisanya itu yang dibagi. Kalau misalkan sisanya nggak bisa pas bagiannya, maka harus dikonversi hitungan perperannya tadi ya. Hitungan pecahannya tadi harus dikonversi sesuai dengan jumlah kepala ahli waris tersebut. Seperti yang baru saya lakukan tadi, ini sisanya untuk anak laki-laki 2 orang
13/24 nggak bisa dibagi dua, pecah nanti kan. Maka saya harus konversi pecahannya sehingga menjadi 26/48. Jadi nanti masing-masing anak laki dapat 13/48 sehingga nanti bisa dibagi itu sisanya tadi. Nah itulah maksudnya asoba. Apakah keponakan bapak saya dan kakak-kakak laki berhak atas harta asoba? Selama nggak ada anak laki atau cucu laki dari anak laki, maka seluruh yang nyamping ya, keponakan, kakaknya bapak, paman dan lain-lain itu nggak ada. Ini saya jawab yang umum sehingga bisa dijawab cepat. Iya. Keponakan kalau kita punya anak laki nggak dapat keponakan kita, karena anak laki kita itu posisinya prioritas pertama. Cucu laki dari anak laki juga prioritas pertama. Nah, jadi saudara-saudara itu nggak akan dapat. Apalagi kalau ada ayah kita, udah jelas saudara nggak akan dapat, apalagi keponakan. Kalau saudara nggak dapat, ya apalagi keponakan, apalagi sepupu dan lain-lain. Adapun memberi bagian warisnya atau sebagian bagian warisnya kepada keponakan bapaknya yang sakit atau miskin, itu nggak masalah, tapi bukan atas nama waris itu. Ya sedekah atau hibah terserah dia. Intinya ini bukan atas nama waris karena dia bukan penerima waris ya, kalau ada anaknya. Ya itu saja. Ada pertanyaan lain? Nanti sisanya ringkini mungkin saya balas via WhatsApp ya. Ya. Berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ini ada ini. Dua lagi ya Ustaz, berapa lagi? Ya, nggak apa-apa, silakan. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada kasus ketika seorang ayah mempunyai anak dan istri, nah dia itu memberikan istilahnya hadiah lah berupa rumah gitu, yang tadi Ustaz katakan. Nah, akan tetapi istri tidak tahu hukumnya seperti apa, kalau misalkan masih ada harus bagaimana gitu Ustaz. Terus yang kedua, ketika pewaris sudah meninggalkan warisan, ada yang kalau di kampung itu Ustaz yang memakai gadai gitu Ustaz. Nah, si gadainya itu belum bisa terpecahkan berbagi waris karena yang menggadai tidak memberikan izin untuk menjual untuk dibagikan gitu Ustaz, karena dia merasa memiliki, apakah betul ada haknya seorang gadai dari hak waris itu Ustaz, karena istilahnya saya yang ngurus puluhan tahun masa saya gak kebagian gitu Ustaz. Terus yang ini ketika pewaris mempunyai anak 3 perempuan semua rata, berarti saja ada 3 yang dibagikan itu 3 tanah gitu, yang 2 itu dibagikan sama rata gitu Ustaz ke 3 anaknya itu. Nah yang 1 disisakan karena pewaris masih hidup, istri masih hidup gitu, untuk biaya hidup dan sebagainya. Nah apakah betul nanti kalau sudah pewaris meninggal, yang diwariskan itu yang masih tersisa gitu, yang sudah dibagikan berarti tidak masuk lagi warisan itu Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada hibah tadi itu hanya diminta adil saja Bu. Kalau misalkan suami misalkan memberikan rumah kepada yang diminta adil ini ke anak ya, bukan ke istri. Istrinya jangan cemburu juga kalau bapaknya ngasih rumah ke anak, saya enggak gitu kan. Ya, enggak harus gitu ya. Adil ini antara anak maksudnya. Jadinya kalau sudah pernah ngasih rumah ke anak, ya nggak masalah. Tapi kalau hanya ke salah satu anak, ini yang akan jadi masalah di kemudian hari. Dan kalau misalkan sudah tahu, bapak ini masih boleh loh menarik hibahnya. Karena bapak ini antawa maluka li abik, kata Nabi SAW. Kamu dan jiwamu dan hartamu itu milik ayahmu. Kalau bapak melihat yang maslahat itu adalah ditarik, lalu dibagikan ulang hibahnya untuk 2 orang, ya itu nggak masalah. Kalau misalkan bisa seperti itu ya, entah nanti kalau memang anaknya mau masih tinggal di situ dia harus bayar berapa gitu ke adiknya misalkan. Intinya mana cara yang paling maslahat agar hibah ke anak ini nggak menimbulkan masalah di kemudian hari, yang sama-sama itu intinya. Adapun gadai ya memang harus ditebus dulu memang. Pertanyaan kedua ini, gadai ini adalah salah satu opsi sebelum pembagian warisan. Jadinya kalau
rumah ini belum ditebus, ya mau nggak mau ditebus dulu. Adapun dia minta bagian, ya dia bukan ahli waris, maka bukan penerima warisan. Mau dia ngurusin mau apa, ya memang tanggung jawab dia, kok salah dia minta dari dia. Kan kita minjem uang nih, saya minjem uang ke bapak nggak percaya ke saya, ya terus bapak minta SHM rumahnya digadiin atau SHM tanah saya digadiin, ya sudah saya kasihkan, terus tanah itu dikelola sama bapak misalkan. Ya kan bukan saya yang minta untuk mengelola, dibiarkan pun nggak masalah kan. Itu kan tanah saya, bapak ngapain mengelola di tanah saya gitu. Ya kan, saya kan cuma minjem, bapak nggak percaya, bapak minta jaminan, ya saya kasih. Artinya, ya jangan begitulah. Tapi kalau memang nggak ada jalan lain kecuali ya kasih dikit buat pengurus gitu kan, ya mau gimana lagi. Ya mungkin nanti bapak dapat sekian lah, tapi bukan atas nama waris, itu sedekah dari para ahli waris untuk bapak, karena sudah membantu kami untuk menebus gadainya. Karena gadai ini kan yang penting bapak dapat pokok hartanya, itu tanah kita gitu. Ya balikin ke kita, bapak kan dapat pokok hartanya kembali, uangnya bapak kembali, nggak rugi gitu. Nah adapun anak perempuan, 3 anak perempuan, jika memang mayat ini hanya punya anak perempuan 3, maka itu nantinya rotnya. Rot itu nanti dibagi rata antara anak perempuan itu sama semuanya. Jadi benar-benar dibagi rata, nggak ada beda untuk 3 anak perempuan tersebut. Cuman yang saya bingungkan di sini adalah adanya istri yang masih hidup. Nah kalau ada istri kan berarti istri seperdepan. 3 anak perempuan, ini 2/3. Coba saya hitung dulu, 2, 4, 3. Iya, harusnya nggak dibagi 3, tapi dibagi 72. Ya, nanti masing-masing anak perempuan dapat 11/72. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanah yang 3 petak itu yang ibu tadi katakan, statusnya istri masih hidup, berarti kan istri punya hak waris dari suaminya. Kalau istri masih punya hak waris dari suaminya, maka istri berhak atas 3 bidang tanah tersebut juga sejumlah 9/72 bagian, sehingga nanti nominalnya itu kalau dinominalkan itu seakan-akan kita bagi 72, istri ini punya 9/72, sisanya itu milik anak-anaknya. Dan kalau memang bukan seperti ini nyatanya, misalkan pembagian parsial begitu ya, saya kurang tahu jelasnya. Tapi kalau misalkan pembagiannya parsial, 2 dibagiin dulu sehingga 2-nya satunya lagi enggak, ya ini butuh keridhaan ahli waris sebenarnya, karena yang satu bidang tanah tadi ini adalah milik berserikat ya, milik bersama ya, sehingga dengan adanya kesepakatan yang demikian itu mengurangi porsi dari masing-masing ahli waris. Kalau mengurangi porsi dari masing-masing ahli waris, berarti butuh keridhaan dari masing-masing ahli waris. Tapi yang menurut hemat saya ini adalah dugaan yang sedikit keliru, karena pembagiannya istri masih hidup ya. Karena kalau seseorang masih hidup nggak ada warisan. Artinya selama masih hidup itu harta saya gitu, bukan warisan. Nanti kalau saya meninggal itu baru dikatakan warisan. Dan selama istri masih hidup dia masih punya hak di antara 3 bidang tanah tadi. Begitu ya Bu ya? Ada pertanyaan lainnya? Ada Ustaz? Oh iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz, tadi dibahas mengenai usaha dan aset suami istri. Nah, apakah ini dikenal di kalangan umum sebagai harta gonogini, dan apakah ada harta gonogini menurut Islam? Kemudian yang kedua, apakah diperlukan perjanjian pranikah? Bagaimana pandangan Islam menurut tentang perjanjian pranikah? Mungkin kalau untuk kita yang sudah menikah itu tidak dibutuhkan atau tidak begitu penting. Tapi untuk anak-anak kita, mengingat di zaman sekarang itu anak perempuan dan anak laki-laki banyak yang bekerja. Terima kasih. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, usaha dan aset ini kalau sudah berlangsung sebagai suami istri, baiknya dijelaskan atau diperjelas kepemilikan aset atau sahamnya dari usaha tersebut.
ini secara umum ya, artinya istri punya berapa sih dari usaha bareng itu kan ya, ini hak istri juga sebenarnya gitu. Ya suami juga perlu sadar dan peka di situ. Dan ketika istri mengatakan yang demikian, jangan dikatakan oh, kamu matre banget sih, enggak, itu hak dia kan. Suami juga dibantu kan, suami dibantu dengan usahanya istri tersebut. Nah, berikutnya yang terkait harta gonung gini. Harta gonung gini ini adalah warisan perdata dari penjajah kita, Belanda. Dia punya hukum perdata, BW namanya, dan itu berlaku di Indonesia dulu, dan itu diserap ke hukum perdatanya kita di KUHP. Tapi kalau uniknya nih, kalau kita tengok di KHI ya, Kompilasi Hukum Islam yang ini menjadi pedoman bagi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, di situ disebutkan di pasal 85, 86, pada asalnya tidak ada percampuran harta karena adanya ikatan perkawinan. Lalu 86 ayat 1 itu disebutkan juga adalah harta suami adalah harta suami sepenuhnya milik suami, harta istri juga demikian. Ya, di pasal 2 juga bunyinya kurang lebih sama. Silakan dicek kembali pasal 86 di kompilasi hukum tersebut. Nah, solusinya memang ini ada kontradiksi karena nanti di pasal 96-nya kalau tidak salah atau 97 itu kalau ada cerai mati maka istri mendapatkan setengah loh. Tadi dibahas di awal pasal katanya nggak ada harta gonung gini, nggak ada harta bersama, tapi di akhir pasal ada dapat setengah loh. Ini yang mana yang betul kan? Nah, solusinya itu yang memang di pasal 45, 46, 47 di kompilasi hukum Islam, yaitu harus ada perjanjian pernikah untuk di Indonesia ini secara regulasi. Walaupun secara hukum Islam nggak ada harta suami, harta istri 100%. Itu dari itu sudah kita sebutkan dari di awal. Tapi secara regulasi ya nggak bisa, tetap saja. Nah, solusinya memang harus adanya perjanjian pernikahan di notaris atau di petugas pencatat pernikahan sebelum akad nikah itu berlangsung. Karena kalau sudah berlangsung nggak bisa lagi adanya perjanjian pernikah. Nggak ada, walaupun disepakati bersama. Dan itu diterangkan di pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun disepakati oleh kedua belah pihak suami istri untuk memisahkan anak, nggak bisa. Kalau nggak ada perjanjian pranikah tadi terkait perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta bersama. Kalau ada pemisahan ya nanti dipisahkan, jadi semua harta istri itu ya, objek harta istri, objek harta suami. Dan tapi dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut tidak menafikan akan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Ini salah satu solusi ya untuk mengatasi regulasi yang terjadi saat ini, dan perlu dipahami bersama juga antara kedua pasangan yang hendak menikah karena ini sensitifnya. Karena takutnya nanti dikiranya hal-hal orang lain yang kita nggak bisa kontrol lagi persepsi orang. Ya sudah, mungkin calon suami persepsinya nanti gimana. Kalau sama-sama kurang paham nanti jatuhnya malah kurang baik atau bahkan nanti malah batal pernikahannya. Padahal yang lebih maslahat adalah wanita itu menikah dengan segera dengan laki-laki tersebut kalau memang diridhoi akhlak dan agamanya. Begitu Ibu ya. Ini ada yang laki dulu, ada ini diserah terus mungkin Bu satu ini. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu keluarga, terus ayahnya itu mempunyai 2 anak. Anak pertama itu laki-laki dan yang kedua perempuan. Nah, ketika masih balita itu si anak perempuan itu sudah dikasih tanah seluas sekian meter lah gitu. Sedangkan anak laki-lakinya tidak dikasih. Terus menjelang kematian ayahnya menghibahkan kembali tanah kedua gitu ke perempuan tanpa sepengetahuan anak laki-lakinya, karena anak laki-laki ini kerja di luar kota gitu ya. Terus anak laki-laki merasa tidak adil dan tidak ridho adiknya dikasih sawah segitu luasnya gitu ya. Terus bahkan adiknya menuntut kembali tanah yang lain. Jadi ada beberapa tanah belum dibagi waris. Terus anak perempuan itu bilang ke kakaknya kalau hibah tidak direstui enggak bakalan selesai pembagian warisnya sampai kapanpun. Nah gitu, terus surat-suratnya ini dipegang sama si adiknya, si adik perempuannya. Itu gimana Ustaz? Iya, ini perlu legowo antar pihak ahli waris ya. Kalau misalkan kakaknya yang sebagai laki ini tahu orang tuanya berbuat dolim kepada dirinya, lalu dia memaafkannya, sebenarnya ini pahala untuk dia, pahala untuk anak laki tersebut, untuk kakaknya tersebut. Karena yang kita tahu ini 2 petak tanah ini diberikan atas dasar apa gitu kan?
Dan apalagi tidak ada pemberian untuk yang laki hanya dapat waris saja, yang perempuan dapatnya waris dari tanah sisa yang ada itu, plus ditambah 2 bidang tanah tadi yang dari pas bayi sama pas menjelang kematian ayahnya. Sehingga di situ ada isyarat Allah Ta'ala alam semoga itu terjadi, upaya untuk mengakali warisan. Jadi dia tahu anak perempuan ini dapatnya satu, anak perempuannya, anak lakinya 2/1 perempuan. Oh, kalau tahu gitu, dia tahu nih hartanya berapa, maka dia tahayul di situ, mensiasati biar warisannya nanti tetap sama rata, saya hibahkan karena perempuannya saja. Jadi nanti laki tetap dapat warisan, yang perempuan dapat warisan, tapi nanti di jumlah kemungkinan sama. Kalau ini yang terjadi, maka manistar aja lebih syai'in qabla awanihi waktu bagi harmani kayaknya. Ya, dia bersegera dalam menentukan sesuatu yang sebenarnya tidak dengan jalan yang baik, maka diputuskan keharamannya atau dihukumi keharamannya, tidak boleh. Kita muamalahi dengan kebalikannya. Dan semoga nggak sampai ke pengadilan, kan kalau sampai ke pengadilan maka hakim akan pakai pasal 211 KHI tadi, Kombinasi Hukum Islam. Iya, hak hibah orang tua kepada anaknya kalau nggak adil tadi bisa diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga mau nggak mau itu jumlah sisa peta tanah yang ada saat ini yang belum dibagikan itu akan dihitung, yang laki dapat 2/1 tadi, berarti tadi total dibagi 3, 2/3 untuk laki, 1/3 untuk perempuan. Nah, terus nanti dilihat nih yang udah diambil anak perempuan berapa. Kalau seandainya anak perempuan dengan 2 peta tanah tadi itu sudah 1/3, maka nggak ada tambahan dan nggak kena penalti apapun. Kalau lebih dari 1/3, maka dia harus membayar selisihnya. Ya, tapi kalau kurang dari 1/3, maka dia dapat lagi dari bidang tanah yang lain. Begitu kalau sampai ke hakim. Ini semoga nggak sampai gitu kan, karena nanti bakal ada permusuhan yang tidak diharapkan ya. Tapi kalau secara syar'i, kalau misalkan laki-lakinya ini ikhlas gitu, nggak ada masalah. Dia menjatuhkan haknya, itu yang saya katakan tadi. Dia tahu didolimi, dia jatuhkan haknya, dan semoga ini jadi salah satu baktinya untuk orang yang sudah meninggal. Berarti bisa sah gitu ya? Iya. Kan dia sebagai yang didolimi, dia menjatuhkan haknya tadi. Sebagaimana dalam masalah warisan kan, ketika Allah kasih dia sekian, dia mintanya nggak usah, saya bagi rata juga nggak masalah. Alhamdulillah udah bukakan pintu rezeki untuk saya, masih gitu nggak masalah, daripada kita ribut, bagi rata saja. Saya pribadi nggak masalah misalkan, nggak masalah, dia jatuhin haknya. Bukan dikatakan, Anda tidak membagikan waris secara prinsip waris Islami, enggak, boleh itu. Tapi yang tadi saya katakan itu, ridho itu nggak gampang. Apalagi kalau ada intimidasi, ada tekanan tadi. Untuk mencapai kata ridho tanpa tekanan tadi itu perkara yang sulit. Coba aja nanti dipraktekkan di keluarga. Karena yang saya temui itu nggak gampang. Apalagi kalau ridho begini Pak, ridho itu harus terpenuhi beberapa syaratnya. Ridho itu dipenuhi dengan pengetahuan secara sempurna setiap ahli waris akan bagiannya. Kalau dia belum tahu bagiannya, tiba-tiba bagi rakyat aja, iya dia nggak tahu bagiannya, jadi ngomong aja gampangnya ridho. Yang penting mendapat daripada dapat gitu kan. Dia nggak tahu. Coba kalau kita kasih tahu secara sempurna, kita kasih tahu ilmunya, kamu dapatnya 700 juta. Tapi kalau dibagi rata, kamu dapat 500. Kalau 200-nya dibagikan ke adik-adik, mikir dia, 200 bisa mobil ini. Saya mobil udah lama nih, udah tua, belum ganti 12 tahun. Saya butuh yang baru untuk keluarga saya. Oh, pikirannya udah kemana-mana itu Pak. Belum tentu ridho setelah dia tahu dengan keilmuan yang yakin bagian dia sekian. Oh, bisa berubah nih tadinya. Iya, bisa jadi enggak. Atau bisa jadi ridhonya nggak semuanya. Misalkan kalau bagi rata 500-900 ewan, bisa jadi dia ridhonya, oh saya nggak ridho kalau dikurangi 200, saya ridhonya cuma 100, jadi saya tetap dapat 600. Bisa jadi ridhonya cuma segitu. Iya kan? Nah itulah polemik ridho itu setelah mengetahui bagian pastinya, takarannya berapa. Nah kalau memang dia merelakan, maka itu nggak masalah bagi rata seperti itu. Tanpa ada unsur memanfaatkan tidak enaknya kepada yang senior di situ atau pada salah satu orang tua yang masih hidup biasanya. Ya, itu. Ada lagi? Ustaz satu lagi ya Ustaz ya, karena waktu. Oh iya. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima warisan dari orang tua yang non Muslim? Apakah diperbolehkan Ustaz? Wah ini berat ini. Kalau sampai pengadilan nanti jangan sampai masuk ke Mahkamah Agung. Karena kalau sebenarnya gini, kalau orang tuanya Muslim, orang tuanya non Muslim, kita nggak dapat bagian sama sekali. Karena Nabi SAW bersabda, la yatawaras ahlu binnatain. 2
dua orang yang agamanya berbeda itu tidak bisa saling mewarisi. Dan itulah adilnya kita. Kalau misalkan kita sebagai muslim, anak kita ada yang murtad misalkan, waliyadzubillah, dia nggak ada urusan dari kita. Sebagaimana kita kalau misalkan sebagai anak, lalu orang tua kita juga yang Nasrani, kita nggak ada urusan dari orang tua kita. Kenapa? Karena desakan agama tadi yang berbeda. Maka nggak bisa saling mewarisi. Terus caranya gimana? Ya tidak dengan atas nama warisan. Hadiah nggak masalah, kita terima dari kaum Nasrani nggak masalah. Tapi kalau atas nama warisan nggak boleh. Itu ya Bu ya. Tapi biasanya kalau udah sampai tuntutan di pengadilan agama nanti tetap nggak dapat. Pengadilan tinggi agama nggak dapat. Tapi kalau udah sampai Mahkamah Agung, nanti putusan pengadilan tinggi agama sampai pengadilan agama dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga nanti masyarakat itu tetap dapat. Karena pakainya hukum perdata Belanda tadi, bukan pakai hukum perdata Islami. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ada pun pertanyaan lewat kertas ini mungkin nanti saya titipkan ke Ibu. Oh ya, nanti saya titipkan ke istri salah satu jamaahnya. Oh ada WA saya, iya nggak apa-apa, nanti WA saya, nanti saya baca cermat dulu karena ada munasahat di sini sepertinya, sehingga biar tidak terburu-buru. Barakallahu fikum, semoga bisa diambil manfaatnya oleh para jamaah sekalian. Kita nggak mulai hitung-hitungan ya Bapak Ibu ya, kita hanya menerapkan fondasi-fondasi membangun paradigma yang benar dan lurus terkait ilmu waris ini. Ada penghitungan cuma gampang gitu. Itu nggak perlu direpotkan, yang sulit baginya bukan hitungnya. Ya. Semoga bisa diambil manfaat oleh para jamaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.